masih sama aku VJ dan pasti masih di program Ngobrol Bareng. Kita masih ngobrol nih sama Kak Sola, salah satu anak muda berbakat dan juga menginspirasi untuk sobat milenial di rumah. Kak Sola, nih kalau tadi kita ngomongin soal dunia pesantren gitu ya, yang mungkin banyak mungkin sebagian masyarakat yang terlalu lama gitu mikirnya kalau pesantren itu sebuah tempat yang ya justru jadi pengkangan. Yang tadi Kak Sola bilang justru malah pesantren sekarang tuh ya udah modern gitu, udah sangat semodern itu, bahkan sampai pada akhirnya Kak Sola mendapatkan informasi soal beasiswa ke luar negeri dan lain sebagainya justru dari lingkungan circle si pesantren itu. Nah Kak Sola, kalau ngomongin soal dunia pesantren, susah nggak sih ngerubah stigma masyarakat gitu, khususnya lingkungan sekitar Kak Sola gitu ya, mungkin keluarga di rumah yang mungkin basicnya nggak pesantren atau teman-teman dan lain sebagainya, untuk ngedobrak pemikiran kalau anak pesantren itu kuno gitu atau gimana gitu dari Kak Sola sendiri? Mungkin ini kebalikannya kali ya, karena saya berasal dari background yang alhamdulillahnya orang tua saya juga punya pesantren salafi di rumah, terus keluarga juga mereka juga backgroundnya santri seperti itu, dan alhamdulillahnya saya dibesarkan juga di lingkungan pesantren seperti itu kan. Jadi kalau misalkan ada nggak sih yang berpikiran kuno seperti itu, mungkin kebalikannya mereka kaget ketika saya memutuskan untuk mengambil jurusan hubungan internasional gitu loh Kak. Dan mereka juga kaget gitu, kenapa mau keluar negeri gitu. Mereka juga mungkin tantangan terbesar saya sendiri adalah bagaimana saya bisa melobi, bernegosiasi dengan orang tua dengan apa yang sebenarnya saya pengen ke depannya seperti itu. Karena jujur saya satu-satunya anak di keluarga yang kuliah juga, dan bahkan mungkin di kampung sendiri itu ada 2 orang yang kuliah, saya dan ada adik kelas yang kuliah. Jadi memang jarang banget, karena memang saya berasal di kampung ya, strukturnya juga masih sangat tradisional di sana. Makanya ketika saya memilih jurusan mungkin berbau internasional, keluarga saya awalnya kaget, dan di sana saya berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa pilihan yang saya ambil itu adalah pilihan yang tepat untuk juga bisa bermanfaat buat orang sekitar gitu. Justru berbanding terbalik yang tadi kakak ini, justru malah ke orang tua sendiri yang sampai pada akhirnya tadi kakak ngambil jurusan yang basicnya pesantren gitu ya, bukan mungkin ngambil jurusan-jurusan keagamaan, justru ya hubungan internasional itu sendiri beda dari anggota-anggota keluarganya gitu yang mungkin tadi kakak bilang gitu. Nah itu tapi kenapa sih kakak sampai pada akhirnya ngambil jurusan hubungan internasional gitu? Kenapa tertarik dengan dunia-dunia luar gitu, selain mungkin mimpinya pas SD itu keluar negeri? Oke. Saya orangnya tuh dari mondok itu benar-benar suka banget baca-baca berita internasional. Salah satu isu yang benar-benar saya concern waktu itu adalah tentang isu human right gitu, hak asasi manusia. Salah satunya adalah perdamaian. Waktu itu saya benar-benar follow up banget kasus atau mungkin konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, sampai bahkan waktu di pondok pun saya mengadakan acara teater musikal yang bertemakan untuk menceritakan bagaimana perjuangan Palestina untuk merdeka, bagaimana mereka ditindas dan sebagainya seperti itu. Dari sanalah kemudian saya pikir bahwa bisa nggak sih saya menjadi delegasi orang atau mungkin orang yang bisa at least kayak bersumbangsi untuk mendamaikan gitu, karena saya percaya bahwa pada dasarnya setiap orang tuh sangat membutuhkan kedamaian seperti itu, dan mereka sebenarnya baik gitu, tapi ada sistem yang mungkin yang salah yang akhirnya membuat setiap negara itu berkonflik. Nah kemudian dari sana tuh saya cari kira-kira jurusan apa nih yang ngebahas yang itu, dan ternyata hubungan internasional ya, akhirnya saya ngambil hubungan internasional seperti itu. Waduh, luar biasa ya. Tapi ngerasa kesulitan nggak? Maksudnya pas masuk ke jurusan itu, tapi apa karena wah passionate banget nih gitu justru? Kesulitan ya, karena dulu saya jurusannya IPA yang belajar dengan biologi, matematika, fisika, seperti itu. Saya benar-benar nggak belajar tentang kayak sistem politik di Indonesia itu seperti apa. Saya nggak belajar PKN dan segala macam, juga kayak seadanya aja gitu kan, kayak sosiologi, ekonomi saya nggak belajar. Akhirnya ketika semester 1 di kampus saya bener-bener nggak ada izin 1 hari pun nggak, karena saya ngerasa bodoh gitu, karena saya ngerasa kayak
aduh banyak banget hal-hal yang harus dikejar gitu. Ada banyak banget hal-hal yang harus saya pelajari, khususnya tentang basic knowledge tentang hubungan internasional itu sendiri, dan mungkin beberapa cabang mata kuliah yang lainnya. Akhirnya dari sana saya menekatkan diri di semester 1 untuk menanam fondasi yang kuat khusus untuk di basic knowledge saya sendiri, dan alhamdulillah hasilnya memuaskan juga di IPK-nya. Itu sih ya. Berarti juga harus belajar ekstra di samping itu juga banyak ya belajar sampingan juga ya. Tapi ini kakak juga ngomong-ngomong juga sering banget ya di Instagramnya share-share untuk misalkan kayak baca-baca buku gitu. Kalau sekarang tuh lagi seneng baca buku apa sih? Sekarang lagi seneng baca jurnal sih kebetulan, karena memang lagi publikasi. Jurnal-jurnalnya itu tentang international social and culture policy, kemudian juga saya emang concern di hubungan internasional itu tentang public diplomasi, juga tentang foreign policy analysis dan lain-lain. Jadi yang berbau tentang kebijakan luar negeri, kemudian juga mungkin tentang diplomasi dan international politics seperti itu. Tapi saya nggak terlalu suka tentang ekonomi ya, jadi kayak saya lebih agak gimana gitu ya. Oke. Ini Kak Sola, ini kan Kak Sola banyak banget ya kalau lihat di highlight Instagramnya gitu, itu kayaknya dream semua orang gitu. Highlightnya negara-negara yang udah pernah dituju. Dari negara yang pernah Kak Sola kunjungi, negara mana yang Kak Sola ngerasa kayak wah sangat-sangat apa ya, gitu, berkesan gitu? Jepang sih mungkin ya, karena itu negara pertama kali yang saya kunjungi, dan itu juga pengalaman pertama saya naik pesawat. Tapi kalau mungkin dibilang paling berkesan banget itu adalah ketika saya mengunjungi Paris waktu itu. Dan waktu itu ketika bener-bener di depan menara Eiffel-nya itu, saya bener-bener ngerasa ini saya beneran di Paris gitu loh, kayak mimpi apa gitu. Karena waktu di pesantren saya pernah mendengarkan salah satu seminar motivasi, di mana di saat seminar motivasi itu pembicaranya itu bilang gini, kalian sebagai santri udah gak zaman reunian di Indonesia, coba dong reuniannya di luar negeri seperti itu. Dan kebetulan waktu itu saya mendapatkan beasiswa Erasmus Plus dari Uni Eropa, dan kebetulan juga kakak kelas saya itu lagi kuliah S2 di Belgia. Nah ya udah saya mampir ke Belgia sekalian mampir ke Parisnya seperti itu, dan itu merealisasikan salah satu kayak emang bisa ya reunian di luar negeri seperti itu, dan ternyata bisa juga. Itu ya kadang apa perkataan-perkataan yang kadang waduh kelihatan nyeleneh banget rasanya, sampai pada akhirnya terwujud tuh kayak speechless banget gitu ya Kak. Luar biasa banget. Tapi Kak apa namanya, ini kalau tadi kita cerita ya sepanjang ini gitu, ini kan kakak kayaknya punya rasa ambisi yang sangat luar biasa gitu. Ini apa sih kalau boleh tahu moto hidupnya Kak Sola? Moto hidup saya itu ya hadis Nabi itu, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saya meniatkan apapun yang saya lakukan itu adalah untuk mengembangkan potensi diri saya, dan mudah-mudahan apa yang saya dapatkan itu juga bisa bermanfaat bagi orang lain. That's why kenapa saya memanfaatkan sosial media saya, Instagram itu sendiri, untuk berbagi informasi, karena saya nggak mau pengalaman, pengetahuan, dan mungkin program-program yang pernah saya dapatkan itu berhenti di saya. Saya pengen orang-orang lain, yang orang-orang Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia lainnya juga bisa merasakan hal sama. Karena pada dasarnya kesempatan itu terbuka untuk semuanya gitu loh Kak. Dan saya merasa bahwa semua orang punya privilege yang sama, hak istimewa yang sama untuk mendapatkan kesempatan tersebut gitu. Dan mudah-mudahan saya bisa menjembatani mereka untuk mendapatkan informasi-informasi terkait program-program tersebut. Oke. Tapi ada nggak sih Kak momen dimana kayak yang paling down gitu di hidup kakak? Ada nggak? Pernah ngerasain nggak? Aduh, itu mungkin tahun 2019, karena waktu itu almarhum ayah saya meninggal, jadi itu salah satu turning point di mana saya harus bisa lebih mandiri, karena jujur saya anak terakhir Kak gitu, dan anak satu-satunya yang kuliah juga, ibu nggak kerja. Jadi di sana saya benar-benar merasa tahun 2019 itu benar-benar saya di lowest point of my life banget, dan waktu di Malang saya cuma megang uang sekitar 150.000
waktu itu juga belum bayar untuk ujian, jadi kayak bener-bener nangis di kos sendirian kayak ini gue di DO nggak ya gitu, takut banget karena saya nggak beasiswa kuliah di Malang ini, dan alhamdulillah selalu ada jalan menuju Roma, dan kebetulan karena saya juga punya potensi akhirnya saya freelance untuk ngajar. Kemudian juga tahun 2019 itu adalah tahun yang menyedihkan dan juga mungkin membahagiakan karena 2019 saya dapat banyak informasi, dapat banyak kesempatan untuk beasiswa juga, salah satunya beasiswa yang ke Eropa itu, terus beasiswa yang Singapura. Tapi juga di lain sisi ya saya harus kehilangan satu sosok orang yang benar-benar sangat menginspirasi saya gitu. Mungkin sedikit cerita, Kak, salah satu pelajaran hidup yang saya dapatkan dari almarhum ayah saya adalah tentang bagaimana kita responsible terhadap decision atau mungkin pilihan yang kita tentukan gitu. Karena waktu negosiasi ketika saya mau ngambil jurusan hubungan internasional, almarhum ayah saya bilang, kamu yang menjalani, kamu yang lebih tahu diri kamu. Jadi silahkan ambil apa aja asalkan harus lillahi ta'ala dan niatkan untuk orang lain seperti itu. Apa yang kamu dapatkan niatkan untuk bermanfaatan dan maslahatan umat seperti itu. Dan dari sana saya belajar tentang how to be responsible of our decision gitu loh. Dan ya meskipun sekarang udah nggak ada, tapi insya Allah nilai-nilai pelajaran-pelajaran kehidupan yang beliau ajarkan saya akan tetap saya jalankan. Luar biasa ya, berarti perjuangannya di balik itu juga ada liku-liku kehidupan yang sangat-sangat gimana gitu ya. Tapi kalau Kak Sola sendiri gitu ya, mungkin menghadapi situasi yang kadang ya gitu, kadang masanya down dan lain sebagainya, gimana? Itu kan pasti kan agak sebagai mungkin manusia remaja kita gitu ya, punya emosional yang kadang nggak stabil gitu ya, kadang ya mood swing dan lain sebagainya gitu, kadang ya ambis banget gitu, kadang bener-bener hopeless banget. Kalau Kak Sola sendiri gimana? Kalau dalam situasi yang kayak gitu tuh? Pertama adalah saya suka replay kayak kenangan-kenangan atau mungkin bahkan perjuangan yang dari awal seperti itu. Kayak misalkan contohnya ketika saya malas lagi nugas gitu, malas ngerjain tugas, saya suka mikir perjuangan saya untuk dapat kuliah itu tuh susah gitu. Akhirnya dari sana bangkit lagi. Kemudian juga saya suka ingat dengan salah satu quotes bahwa life is too short, make it precious gitu. Hidup itu sangat sebentar, sangat singkat. Oleh karena itu buat dengan bermakna gitu. Buatlah hidup itu bermakna. Dan dari sana balik lagi kayak semangatnya kembali lagi. Atau salah satu pengobat mood swing saya itu adalah makan sih, Kak. Jadi kalau misalkan lagi bad mood banget, biasanya saya makan, kalau enggak beres-beres kamar seperti itu. Pengalihan kegiatan yang dari rutinitas sehari-hari dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin jarang dilakukan, kayak misalkan mengubah posisi kamar, letak kamar, kemudian juga mungkin beres-beres file yang ada di laptop, yang ada di HP dan lain macamnya seperti itu kan salah satu kegiatan yang mungkin jarang kita lakukan ya, dan itu membuat mood kita juga naik lagi. Contohnya kayak kemarin minggu ini sebenarnya 2 harian saya kayak malas banget untuk ngejar deadline. Akhirnya saya ngubah posisi kamar gitu, beres-beres sampai bener-bener kinclong banget. Mood saya balik dari tugas bener-bener sampai selesai seperti itu. Aku lihat juga tuh kakak suka share gitu kan, decoration gitu kan roomnya, terus habis itu share tentang makanan-makanan gitu. Itu sih jadi kayak self feeling ya mungkin kalau anak-anak zaman sekarang gitu. Yeah. Oke, tapi justru kalau Kak Sola sendiri menghadapi situasi-situasi yang kadang nggak baik tuh malah jadi sebuah acuan untuk bangkit ya. Oke, Kak Sola nih kita bakal ngobrolin lagi seputar hal yang pastinya Kak Sola, pengalaman Kak Sola dan lain sebagainya. Tapi Sobat Milenial jangan kemana-mana, kita akan jeda dulu sebentar. Jadi tetap di Ngobrol Bareng.